Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Di bagian awal kitab Yesaya, kita telah melihat tentang pemberontakan bangsa Israel yang membelakangi Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kemudian memberikan hukuman kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan ternyata membuka jalan bagi ketidakadilan, penindasan yang kejam, kekerasan, ketiadaan rasa hormat kepada orang tua dari kalangan remaja yang memberontak, dan hal-hal buruk lainnya. Oh no! Hari ini kita akan melihat seperti apa sih kondisi bangsa Israel akibat pemberontakan terhadap Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ketiga. Yang pertama, Tuhan menjauhkan persediaan makanan dan minuman dan juga setiap orang yang Israel andalkan. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Dari ayat ini, kita dapat melihat bahwa kehidupan bangsa Israel saat itu tidak lagi bergantung kepada Tuhan, melainkan kepada manusia. Bahkan bergantung kepada petenung dan ahli sihir yang sebetulnya sangat dibenci Tuhan. Maka Tuhan dengan sengaja menjauhkan orang-orang yang diandalkan bangsa Israel itu agar bangsa Israel tidak lagi mengandalkan manusia, melainkan kembali mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kekacauan karena pemimpin yang tidak bijak. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak seorang kepada yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Kata pemuda-pemuda dan anak-anak yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah dilihat dari segi usia, tetapi menyatakan sikap yang kekanak-kanakan, kurang bijaksana, dan juga kurang pengalaman. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana kalau suatu bangsa dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu. Tentu akan menjadi kacau, karena ia akan memimpin dengan sewenang-wenang. Kata desak-mendesak di sini diartikan sebagai saling menindas. Wah, kebayang ya kacaunya situasi bangsa Israel saat itu. Tetapi di tengah-tengah kekacauan itu ada satu pengharapan yang Tuhan berikan pada orang benar. Ayat ke-10 dan ke-11 dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari menuliskan, Tuhan berkata, "Sampaikanlah kepada orang yang taat kepadaku, bahwa mereka akan bahagia dan selamat. Mereka akan menikmati hasil jerih payahnya. Tetapi celakalah orang yang jahat, mereka akan diperlakukan seperti mereka telah memperlakukan orang lain." Tuhan menjamin orang-orang benar yang taat kepada Tuhan akan bahagia dan selamat, sekalipun mereka berada di tengah-tengah kekacauan. Mereka akan menikmati hasil jerih payah ketaatan mereka kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang jahat akan diperlakukan sama seperti mereka memperlakukan orang lain. Itulah keadilan Tuhan. Teman-teman, menjadi orang yang benar dan tetap taat kepada Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar dan kacau tidaklah mudah. Ada pengorbanan yang dituntut. Mungkin kita akan dibenci, diomongin orang sok suci, dijauhi bahkan mungkin oleh teman-teman kita sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa orang yang taat kepada Tuhan akan bahagia dan selamat.
Janganlah kita yang sudah mengenal Tuhan ikut-ikutan memberontak kepada Tuhan. Sebaliknya, kita harus tetap taat dan bercahaya. Seperti yang tertulis dalam Filipi kedua pasal 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.